Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Setelah kita mengetahui bahwa alam kubur itu adalah alam perantara untuk kita memasuki namanya alam kebangkitan. Jadi alam kubur itu adalah perantara, atau alam kubur juga disebut dengan alam barzakh. Dan itu sudah kita sebutkan penjelasan berkaitan dengan alam barzakh. Adapun pertemuan malam ini saya akan menjelaskan berkaitan bahwa salah satu keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa di alam kubur itu ada yang namanya siksaan dan ada juga yang namanya kenikmatan. Jadi ada kenikmatan kubur, ada adab kubur. Pada kesempatan malam ini saya akan menjelaskan tentang dalil-dalil adanya siksa kubur. Ada nikmat kubur insyaallah pada pertemuan yang berikutnya. Adapun dalil yang berkaitan dengan azab dan nikmat kubur sebenarnya banyak sekali yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun juga disebutkan dalam hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun dari nanti kita sebutkan dari Al-Quran. Jadi sebenarnya alam kubur walaupun tanpa ada azab, jadi di alam kubur walaupun tidak ada siksaan di dalamnya, sejatinya alam kubur itu sudah siksaan. Kenapa? Karena kita katakan kuburan adalah tempat kediaman yang sangat menakutkan, tempat kediaman yang sangat mengerikan. Jadi kubur adalah satu-satunya tempat di mana tidak ada teman, kemudian tidak ada sahabat, tidak ada orang tua, tidak ada kenalan siapapun. Di kuburan itu tempat yang sangat mengerikan, tempat yang gelap gulita, kemudian tempat yang sempit. Jadi seandainya pun tidak ada siksaan, jadi alam kubur itu sudah menunjukkan kepada azab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna hadhil kubura, sesungguhnya kuburan ini mumtali'an, itu dipenuhi ala ahliha dzulma, kegelapan ke atas penghuninya. Wa inna Allah azza wa jalla, dan sesungguhnya Allah azza wa jalla yunawwiruha, akan menerangi bisolati, dengan salatku alaiha, kepadanya. Jadi ini juga ini dalil yang menunjukkan bahwa kuburan itu sudah menunjukkan tempat yang gelap, dan tidak ada seorang pun dari golongan orang yang beriman kecuali dia pasti akan menghadapi tekanan dan himpitan kubur. Dan kemarin sudah kita sebutkan perkara-perkara berkaitan dengan alam kubur. Ada yang namanya himpitan kubur, ada himpitan kubur, ada yang namanya kegelapan kubur, dan ada yang di dalam kubur itu ada siksaan dan juga ada kenikmatan. Rasulullah SAW juga bersabda tentang kondisi Sa'ad bin Mu'adz. Kita tahu bahwa Sa'ad bin Mu'adz itu ketika meninggal itu kan sampai aras bergetar.
Apa kata Nabi? Hadza alladzi taharraka lahu arsy. Jadi Sa'd bin Mu'adz inilah yang orang yang karenanya arsy bergerak. Wa futihat lahu abwaabus sama. Kemudian juga orang ini, jadi Sa'd bin Mu'adz, pintu-pintu langit itu dibuka. Wa syahidahu sab'una alfan minal malaikah, dan disaksikan oleh 70.000 malaikat. Laqad dumma dummatan summa furija. Sungguh Sa'd bin Mu'adz ini itu telah dihimpit dengan sekali himpitan. Setelah itu kemudian dilepaskan. Jadi yang sekelas sahabat yang bernama Sa'd bin Mu'adz saja itu mendapatkan himpitan kubur, padahal beliau adalah apa? Keutamanya, kita lihat keutamanya Sa'd bin Mu'adz apa? Keutamanya banyak. Ketika meninggal harus bergerak. Kemudian juga pintu-pintu langit dibuka, 70.000 malaikat itu menyaksikan. Itu aja masih mendapatkan himpitan kubur. Jika demikian ini yang dirasakan oleh Sa'd bin Mu'adz, yang beliau adalah pemuka kaum Aus, dan orang yang pertama yang menyambut iman kepada Allah, dan kisah tentang kebaikan-kebaikan Sa'd bin Mu'adz itu banyak sekali, dan merupakan orang dengan kematiannya membuat arsy Allah itu bergerak. Bagaimana dengan keadaan orang-orang yang selain dia? Kalau dia sekali himpitan saja kemudian habis itu dilepaskan, bagaimana dengan selain dari Sa'd bin Mu'adz? Jadi kehidupan alam barzakh itu adalah kehidupan dengan segala perasaan dan sensitivitas yang telah dirasakan dahulu pada kehidupan dunia. Nah, di dalam kubur ada rasa gembira. Di dalam kubur juga ada rasa gembira, ada rasa senang, ada rasa sukacita, dan di dalam kubur pun juga ada namanya kesedihan, kesusahan, duka cita, kesakitan, ya. Kemudian siksaan, itu juga ada. Adapun dalil-dalil yang menunjukkan adanya azab kubur, yang pertama dalil dari Al-Quran, dan yang kedua nanti dari As-Sunnah. Adapun dalil dari Al-Quran yang pertama yaitu dalam surah Ghafir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, An-naru yu'raduna 'alaiha. Neraka itu akan ditampakkan kepada mereka guduwan wa asyiya, di pagi hari maupun di petang. Wa yawma taqumu as-sa'atu, dan pada hari terjadinya kiamat, adkhilu ala fir'auna asyadda al-'adab. Dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Jadi ayat ini pun juga menjelaskan bahwa di akhirat itu ada dua azab. Ada yang namanya azab kubur, ada yang namanya azab neraka jahanam. Adapun azab neraka, maka Fir'aun dan pengikutnya akan diazab dengan azab yang lebih keras. Artinya apa? Fir'aun dan pengikutnya itu dapat dua siksa. Adapun siksa di neraka dia akan dapatkan azab yang lebih keras dibandingkan nanti dia mendapatkan azab di alam kubur. Tapi itu dalil menunjukkan adanya penetapan azab kubur. Yang kedua, dalil yang kedua yang menunjukkan adanya azab kubur adalah firman Allah Subhanahu wa taala, mimma khati'atuhum a'udhibu fa'udkhilu nar. Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan lalu dimasukkan ke dalam neraka. Nah, huruf fa yang ada di situ fa udkhilu, huruf fa pada kalimat fa udkhilu itu bermakna ditakkid.
itu dalam bahasa Arab. Jadi fa itu makna ada dua, ada makna tartib, ada makna takkid. Adapun makna fa di sini adalah maknanya takkid. Apa makna takkid? Adalah langsung tanpa ada jeda. Jadi nanti apa mereka nanti disiksa di alam kubur dan disiksa di alam akhirat atau di alam kebangkitan, tidak ada jeda waktu. Jadi mereka akan mendapatkan siksaan itu tidak ada jeda. Tidak ada jeda waktu. Oleh karenanya neraka yang dimaksudkan pada ayat ini itu adalah alam barzakh atau disebut dengan alam kubur. Artinya ketika Allah mengazab dengan menenggelamkan mereka, maka Allah langsung membakar mereka di alam barzakh. Kemudian dalil yang ketiga adalah apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al-yawma tujzauna 'adzabal hun bima kuntum taquluna 'alallahi ghairal haqq. Sedangkan para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Di hari ini kamu akan dibalas dengan siksaan yang sangat menghinakan. Kenapa? Karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar. Nah, kalimat lafaz al-yawma pada hari ini itu menunjukkan bahwa azab yang dimaksudkan bukanlah azab di neraka. Sebab disebutkan pada ayat di atas, begitu Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa mereka, yakni orang-orang kafir, Allah langsung mengazab mereka pada hari itu juga. Maka yang dimaksud adalah tentunya adalah setelah kematian namanya alam barzakh atau alam kubur. Jadi bukan siksaan di neraka. Jadi orang kafir tetap dia akan mendapatkan siksaan di alam kubur, dan juga nanti di alam akhirat atau dia di neraka. Dalil yang lain menunjukkan bahwa adanya siksa kubur, firman Allah Subhanahu wa taala, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, fa inna lahu ma'isatan dhanka, maka sesungguhnya baginya adalah penghidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan mengumpulkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Nah, sebagian ahli tafsir dari kalangan sahabat bahwa yang dimaksud dengan ma'isatan dhanka, kehidupan yang sempit, yaitu adalah alam barzakh atau alam kubur. Jadi ini menunjukkan bahwa nanti dia di alam kubur, dia akan dikumpulkan bersama orang-orang yang buta. Padahal dia kemudian berkata, kenapa kami buta pada dulu kami bisa melihat. Itu adalah sudah siksaan yang didapatkan di alam kubur. Kemudian dalil yang kelima, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa laqad sabbahahum bukratan adzabun mustaqim. Dan sesungguhnya pada esok harinya mereka akan ditimpa azab yang kekal. Ayat ini pun juga berkaitan dengan azab Allah kepada kaum Sodom, kaumnya Nabi Lut, yang mana Allah mengazab mereka dengan azab yang tidak henti-hentinya sampai selamanya, kecuali waktu di antara 2 tiupan sangkakala. Jadi azab tersebut dimulai dari sejak mereka disiksa di dunia, yaitu kaumnya Sodom, kaum Lut, itu di dunia sudah disiksa. Kemudian berlanjut siksanya di alam kubur sampai kemudian berlanjut meski belum tiba hari kiamat. Dan ini menunjukkan bahwa kaum Sodom, kaum yang Nabi Lut ini juga disiksa di alam kubur. Kemudian dalil yang lain yang menunjukkan adanya siksa kubur juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tasabanna alladziina qutilu fi sabilillah. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Bal ahya, bahkan mereka itu hidup, selalu hidup.
inda rabbihim yurzaqun, dan di sisi Tuhannya dia akan mendapatkan rezeki. Jadi orang yang meninggal mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Farihina bima atahumullah, mereka dalam keadaan bergembira disebabkan karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadanya. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa la yahzanun. Dan mereka berdirang hati, farihin, mereka sangat gembira terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang, yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan juga tidak ada kekhawatiran atas mereka, walahum yahzanun, dan juga tidak ada kesedihan dari mereka. Yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadlin wa anna Allaha la yudhi'u ajral mu'minin. Dan bahwa Allah tidak akan pernah, mereka akan bergembira dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga bergembira dengan nikmat dari Allah dan karunia-Nya, dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan pernah menyia-nyiakan pahala bagi orang-orang yang beriman. Jadi ayat ini pun juga mengabarkan bahwa orang-orang yang mati syahid itu akan mendapatkan kenikmatan di alam kubur. Sebagaimana adanya azab juga ada kenikmatan. Maka ini merupakan dalil tentang adanya nikmat kubur, walaupun nanti akan kita sebutkan secara tersendiri. Jika di alam kubur ada kenikmatan dan ada orang yang mendapatkan kenikmatan, maka otomatis menunjukkan di alam kubur juga ada azab dan ada orang-orang yang diazab. Ini artinya secara otomatis, logika otomatis, bahwa kalau ada kenikmatan kubur berarti ada azab kubur. Dalil yang lain yang menunjukkan bahwa siksa kubur itu ada dalam Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala, sanu'adzibuhum marratain tsumma yuradduna ila adzabin adzim. Sanu'adzibuhum, nanti mereka akan kami siksa marratain 2 kali. Kami akan siksa mereka 2 kali. Tsumma yuradduna ila adzabin adzim. Kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Nah, para ahli tafsir menjelaskan bahwa maksud makna dari 2 azab yaitu adalah azab di dunia dan azab di barzakh atau di kuburan, di alam kubur. Jadi ada azab di dunia, ada azab di alam barzakh. Tapi ini adalah apa? Dalil-dalil yang menunjukkan bahwa adanya siksa kubur yang disebutkan di dalam Al-Quran. Adapun siksa kubur yang disebutkan dalam hadis dari Nabi SAW, maka apa? Ada beberapa yang menunjukkan, dan perlu diketahui bahwa hadis-hadis tentang azab kubur itu adalah hadis-hadis yang mutawatir maknawi. Artinya diriwayatkan lebih dari 30 sahabat. Dan itu diklasifikasikan azab kubur ini dalam beberapa hadis. Nah, yang pertama, ada hadis-hadis tentang doa untuk berlindung dari azab kubur. Nanti akan kita dapati doa tentang kita berlindung dari azab kubur. Kemudian yang kedua, ada nanti hadis-hadis yang menjelaskan bahwa Nabi SAW mendengarkan azab kubur. Sebagaimana nanti hadis dari Bulan 16. Kemudian juga yang ketiga, ada juga hadis-hadis tentang orang-orang yang mendapatkan azab kubur. Dan yang keempat, nanti akan ada hadis-hadis yang berbicara juga tentang sebab-sebab adanya azab kubur. Dan itu juga nanti akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya.
Kemudian yang kelima, nanti kita akan dapati hadis-hadis tentang pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Dan ketika dalam hadis dari Al-Bara bin Azib, ketika mereka tidak bisa menjawab, mereka kemudian akan dipalu, mereka akan dipukul dengan palu dari besi. Artinya apa? Nanti akan kita lihat. Yang pertama, hadis-hadis yang berbicara tentang apa? Doa untuk kita berlindung dari azab kubur. Di antaranya adalah apa? Hadis dari Abu Hurairah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza faragha ahadukum min at-tashabbud al-akhir." Apabila salah seorang dari kalian selesai dari tahiyat akhir, falyata'awwadz billahi min arba'. Maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 perkara. Kita berlindung dari 4 perkara. 2 di dunia dan 2 di akhirat. Di akhirat itu maksudnya di alam kubur dan di neraka. Apa 4 itu? Yang pertama adalah min azab jahannam. Ini yang paling berat. Kita harus minta yang paling berat, yaitu min azabi, meminta perlindungan kepada Allah agar kita jangan disiksa di neraka jahannam. Jangan kita masuk di dalam neraka jahannam. Yang kedua, wa min azabil qabr. Kita minta perlindungan supaya kita dijauhkan dari azab kubur. Dan yang ketiga, wal fitnatil mahya wal mamat. Dan juga apa? Berlindung dari fitnahnya kehidupan dan fitnahnya kematian. Dan yang keempat adalah wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Dan kita juga berlindung dari fitnahnya namanya al-masih ad-dajjal. Dan ini adalah dalil menunjukkan adanya siksa kubur. Kenapa? Dari hadis-hadis tentang apa? Doa. Nabi SAW mengajari kita berdoa supaya kita berlindung atau terlindungi, terjauhkan dari azab kubur. Dalil yang kedua tentang artinya kita berdoa agar kita tidak diazab kubur adalah apa? Hadis dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, "Anna Yahudiyata dakhalat 'alaiha." Ada seorang wanita Yahudi menemui Aisyah. Fa'adzakarat azab al-qabri. Kemudian wanita Yahudi dia menceritakan perihal siksa kubur. Orang Yahudi, wanita Yahudi menceritakan kepada Aisyah tentang siksa kubur. Faqalat laha. Kemudian berkata kepada Aisyah, wanita Yahudi ini berkata kepada Aisyah, a'adzakillahu min azabil qabr. Semoga Allah melindungi kamu wahai Aisyah dari siksa kubur. Jadi wanita Yahudi dia masih berdoa kepada Allah, semoga Allah melindungi kamu wahai Aisyah dari siksa kubur. Sa'alat Aisyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu Aisyah bertanya kepada Rasulullah an azabil qabr, tentang siksa kubur. Qala, Nabi SAW menjawab, na'am. Rasulullah SAW menjawab, iya. Na'am, azabul qabr. Na'am, bahwa siksa kubur itu ada, kata Nabi. Qala Aisyah radhiyallahu ta'ala, kemudian Aisyah radhiyallahu ta'ala berkata, "Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da salatan illa ta'awwadha min adzabil qabr zada ghullan adzabul qabri haqqun." Maka sejak saat itu, kata Aisyah, saya tidak melihat Rasulullah SAW setelah melakukan sholat kecuali beliau memohon perlindungan dari azab kubur. Bunda menambahkan siksa kubur itu hakun, benar adanya. Ini adalah hadis tentang berdoa. Kemudian juga hadis yang ketiga dari Aisyah juga, dakhalat alayya ajusan
min ajusi Yahudi al-Madinah. Faqalata inna ahlal quburi wa anzamuna fi quburi. Qalat fakadzabtuhuma wa lam an'am an usaddiqahuma fakharajata. Ada dua wanita tua dari Yahudi Madinah pernah menemui Aisyah. Saya berkata, sesungguhnya penghuni kubur akan disiksa di kuburan mereka. Aisyah berkata, maka aku pun mendustakan keduanya dan mempercayai. Lalu kemudian apa? Keduanya pergi. Kemudian setelah itu apa? Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Rasulullah datang menemuiku. Maka saya pun menceritakan kepada beliau, ya Rasulullah, inna juzaini min ajusi Yahudi al-Madinah dakhalata alayya. Wahai Rasulullah, ada dua wanita tua Yahudi Madinah telah menemuiku. Keduanya beranggapan bahwa anak dan kuburi wa antabuna fi kuburi, bahwa penghuni kubur itu akan disiksa di kuburan mereka. Maka Nabi SAW menjawab, shadaqah. Kedua wanita Yahudi itu benar. Kedua wanita tua Yahudi itu tadi itu adalah benar. Innahum yu'adzabuna, mereka sesungguhnya penghuni kubur itu akan disiksa. Ada dan tasma'uhu al-ba'ah, disiksa dengan siksaan yang dapat didengar oleh semua al-bahari, didengar oleh semua binatang belaka. Summa qalat, kemudian Aisyah berkata, fama ra'aituhu ba'du fi sholatin illa yata'awwadu min adzabil qabr. Kemudian apa setelah itu tidaklah melihat kecuali beliau Nabi SAW selalu meminta perlindungan dari siksa kubur dalam sholat. Tapi ini adalah apa? Kemarin saya sempat menyindir, bukan berarti kan azab kubur itu kan disiksa oleh binatang belaka. Jadi kalau ada orang meninggal kemudian membawa kambing, membawa kucing, membawa anjingnya, nanti kalau anjingnya menggonggong, kambingnya mengambil, kucingnya mengeong misalnya, nah itu berarti menunjukkan dia disiksa kubur. Tidak demikian. Ingat, itu kambing kemudian kita katakan itu kan di alam dunia, bukan di alam kubur. Kalaupun misalnya di sini dalam hadis bahwa binatang melata itu adalah yang tentunya yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendengar. Berarti tidak semua binatang itu adalah mendengar adanya siksa kubur. Tapi itu dalil-dalil tentang apa? Permohonan berlindung dari azab kubur. Yang kedua, hadis-hadis tentang bahwa Nabi SAW mendengarkan azab kubur. Berarti apa? Berarti ini ada penetapan adanya siksa kubur. Yang pertama hadis dari Zaid bin Thabit. Nabi SAW bersabda, inna hadhihi ummah tubtala fi kuburiha. Sesungguhnya umat ini akan diuji di kuburannya. Falaula anna tadafanu lada'autu Allah ay yusmi'akum min azabil qabr alladhi asma'u. Maka kalau bukan karena khawatir aku tidak mau saling menguburkan, tentu aku akan berdoa kepada Allah agar memperdengarkan kepada kalian azab kubur yang aku dengar. Ini adalah apa? Tentunya azab kubur itu adalah diizinkan oleh Allah untuk diperdengarkan azab kubur itu kepada siapa? Kepada siapa yang Allah kehendaki. Di antaranya dikehendaki adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang kedua bahwa Nabi SAW mendengarkan siksa kubur adalah hadis dari Anas bin Malik. Nabi SAW bersabda, laula anna tadafanu lada'autu Allah yusmi'akum min adzabil qabr. Kalau bukan karena khawatir kalian tidak mau saling menguburkan, tentu aku akan berdoa kepada Allah agar memperdengarkan kepada kalian azab kubur. Ini adalah apa? Dalil menunjukkan bahwa Nabi SAW itu juga mendengarkan siksa. Kemudian dalil yang ketiga dari hadis bahwa hadis-hadis yang menyatakan sebagian orang itu diazab di kuburannya.
di alam kubur. Jadi sebagian orang, jadi tidak semua. Di antaranya adalah hadis 16. Ketika maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di kuburan, ala kuburan, Nabi SAW ketika melewati dua kuburan, maka Nabi SAW berkata, innahuma la yu'adzaban. Sesungguhnya kedua penghuni kuburan ini sedang disiksa. Wa ma yu'adzaban fi kabirin, dan tidaklah keduanya disiksa karena dosa-dosa besar yang dia lakukan. Amma hadza, adapun orang ini, orang pertama yang disiksa, maka dia mesti bayar bin namimah. Dia berjalan ke sana kemari untuk mengadu domba. Namimah artinya dia mengadu domba. Wa amma hadza, adapun orang kedua ini yang disiksa, ya fakana la yastansihu bil bawl, adalah yang kedua karena dia tidak membersihkan setelah buang air. Habis kencing dia tidak cebok, tidak dibersihkan. Habis buang air besar tidak dibersihkan. Maka itu adalah penyebab adanya siksa kubur. Tapi ini dalil yang menunjukkan bahwa ada hadis yang menyatakan sebagian. Nanti juga akan kita sebutkan dalam pertemuan yang pekan depan insyaallah. Kemudian yang keempat, ada hadis-hadis ini yang menunjukkan adanya siksa kubur. Hadis yang keempat, yaitu hadis-hadis yang menjelaskan bahwa hewan juga mendengarkan azab kubur. Hewan juga ada mendengarkan azab kubur. Di antaranya adalah hadis dari Anas bin Malik. Nabi SAW bersabda, "Summa yudrabu bimitraqatin." Kemudian ini orang kafir, orang munafik yang ketika ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir tidak bisa menjawab, dia hanya bisa mengatakan saya tidak tahu. Maka buka la adri. Wa man nabiyyu, siapa nabimu? La adri, saya tidak tahu. Ditanya apa agamamu, juga nggak bisa menjawab. Akhirnya kemudian ini malaikat ini kan malaikat yang tuli, yang buta, yang bisu. Dia hanya pegangnya palu. Jadi malaikat ini hanya memegang palu. Kemudian malaikat ini hanya memukul dengan palu dari besi, dengan sekali pukulan. Sekali pukulan di antara kedua telinga, maksudnya dipukul di bagian kepala. Maka orang ini pun berteriak sekuat-kuatnya. Teriakan yang didengar oleh orang yang di dekatnya, kecuali manusia dan jin. Dan ini adalah dalil menunjukkan selain manusia dan jin, berarti binatang pun mendengarkan siksa. Itu pun kita katakan adalah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki. Bukan berarti seluruh dunia hewan itu mendengar adanya ya, kalau misalnya di Condong Catur, ya mungkin hewan-hewan yang ada di Condong Catur, berarti tidak semua hewan yang ada di dunia itu mendengarkan. Kemudian yang kedua adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahum yu'adzabun." Sesungguhnya mereka nanti akan diazab. Azab dan betul-betul azab. Ini kalau dalam bahasa Arab itu azab dan ini namanya maf'ul mutlaq. Masdar atau maf'ul mutlaq. Kalau maf'ul mutlaq itu artinya yakin, seyakin-yakinnya bahwa azab itu pasti terjadi. Jadi azab itu betul-betul akan diazab mereka. Orang-orang munafik, orang-orang kafir itu akan diazab. Azaban tasma'uhu al-bahari, yang didengar oleh oleh semua al-bahari kulluha, semua binatang itu akan mendengar. Jadi di sini ada mungkin kulluha di sini adalah binatang yang kita katakan al-bahari, binatang yang ada di sekitar itu. Ini adalah dalil-dalil yang menunjukkan. Jadi di situ sudah kita sebutkan ada hadis-hadis bahwa penetapan adanya siksa kubur, ada hadis yang agar kita berlindung dari azab kubur, ada doa yang memang Nabi SAW diperdengarkan tentang azab kubur, ada juga hadis-hadis yang berbicara tentang siksaan yang ada di dalam kubur. Nah, siksaan yang ada di dalam kubur
itu juga nanti akan kita sebutkan di pembahasan yang akan datang. Kemudian juga ada bahwa binatang-binatang pun juga akan mendengarkan siksa kubur. Wallahu ta'ala. Saya kira itu bisa sampaikan berkaitan dengan dalil-dalil. Jemaah sekalian, perlu diketahui bahwa dalil itu adalah menunjukkan kapan sebenarnya ini adalah sekaligus bantahan kepada orang-orang yang tidak percaya kepada siksa kubur. Mereka-mereka yang tidak percaya, baik itu kepada mereka yang mengatakan hadis-hadis yang berbicara tentang azab kubur itu adalah hadis ahad. Hadis ahad itu dibantah. Tadi dibantah bahwa hadis tentang azab kubur itu adalah hadis-hadis mutawatir maknawi. Demikian juga orang-orang yang aklani, dari kalangan filosof, dari yang mereka menolak hari adanya azab kubur. Itu juga adalah semua dalil akal-akal mereka yang menolak adanya siksa kubur itu dibantah dengan dalil dari Al-Quran maupun hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya secara akal, bahwa akal dengan Al-Quran itu adalah lebih kuat Al-Quran. Kenapa? Allah yang menciptakan neraka, Allah yang menciptakan siksaan, maka Allah juga yang mengabarkan di dalam Al-Quran dan juga mengabarkan kepada Rasulullah adanya siksa kubur. Tentunya lebih kuat berita dari Allah, berita dari Rasulnya ketimbang akal-akal kita. Karena akal kita itu tidak sampai menjangkau, tidak bisa menjangkau adanya siksa alam kubur itu belum. Akal kita tidak sampai. Demikian juga akal kita tidak sampai tentang neraka, surga dan neraka dan seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam. Naqulu qouli hadza, astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum.